Shalom. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kabar baik bagi setiap kita saudara bahwa kasih Tuhan begitu dahsyat, begitu luar biasa, karena kasih-Nya, karena pengorbanannya. Setiap kita boleh bersama-sama mengucap syukur, kita boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Amin. Siap menyembah Tuhan, amin. Amin. Yang siap kasih lu tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh kita datang dengan hati yang merindukan Tuhan. Kita percaya kita pasti menerima lawatannya pada pagi hari ini. Tundukkan kepala, mari kita satu di dalam doa saudara. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah di dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus. Lewat bimbingan-Mu ya Roh Kudus, kami boleh senantiasa boleh menerima berkat dan kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, hari lepas hari Tuhan selalu nyata memberkati setiap kami. Keadaan kami Tuhan, kondisi kami hingga pada detik ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami tahu dan kami percaya, bahkan kami beriman ya Tuhan Yesus, bahwa semuanya terjadi karena kasih Tuhan yang sempurna. Untuk itu kami mengucap syukur ya Bapa di hadapan-Mu, segenap jemaat Tuhan yang boleh tersambung secara live streaming. Bahkan kami yang datang beribadah di gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Kami datang karena kami merindukan Tuhan. Kami datang karena kami mengasihi Tuhan. Karena kami juga rindu menyembah dan memuji Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nampakkan bagi setiap kami. Terimalah ya Tuhan Yesus dengan hati yang bersyukur. Kami rindu menyembah. Tuhan berkati ibadah kami ya Bapa. Sepanjang hari ini kami percaya mujizat Tuhan nyata bagi setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Ada kemenangan, ada berkat Tuhan kami terima dalam penyembahan kami. Roh Kudus, jamah setiap kami Tuhan, nyatakanlah hadirat-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami datang dengan hati yang percaya. Haleluya. Kau yang percaya yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita sembah Tuhan saudara sama-sama pagi hari ini. Makasih Tuhan, makasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau yang percaya, kasih lu tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus. Katakan bersama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Mari berikan pujian bagi Tuhan. Ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu
Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kami naikkan, sembah kami Tuhan, sembahku bagi Allah Sang Penyelamat Tuhan Yesus. Bagimu Allah yang mulia, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kau mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari angkat tanganmu sama-sama, angkat suaramu, katakan oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan mengalir bagi kami Tuhan, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Mari lebih sungguh lagi kita sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, bangkit berdiri, katakan oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Hanya kasih-Mu Tuhan yang mampu bahkan mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Angkat tanganmu yang setuju menyembah. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Katakan saudara, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan mari mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Jadikan setiap kami menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah Kristus Allah.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terus sembah Dia saudara. Terus agungkan Tuhan dalam pujian penyembahan. Tuhan rindu sama kita menyembah. Tuhan rindu setiap kita melekat, merasakan hadirat Tuhan. Bagianmu merelakan hati, bagianmu untuk boleh bersama-sama buka hati agar kuasa Tuhan nyata pada pagi hari. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Dengan permohonan kami Tuhan, dengan kerinduan kami letakkan iman kami kepada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Angkat kedua tanganmu gereja Tiberias. Angkat tanganmu tinggi. Percaya kebaikan Tuhan nyata. Engkau besar Tuhan. Engkau dahsyat bagi setiap kami. Makasih Tuhan. Oh, oh. God, you're so good. You're so good, God. You're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. Hallelujah. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. So good to me, God. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. Oh, God, you're so good. Buka hatimu, buka mulutmu, percaya bahwa Tuhan baik. Tuhan dahsyat berkuasa dalam hidup kita saudara. Haleluya. You're so good. You're so good. You're so good to me. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Oh God, God, you're so good. Hallelujah. God, amen. You're so good. God, you're so good.
sungguh dahsyat bagi setiap kami. Kasih-Mu sungguh nyata bagi setiap kami. Engkau nyatakan lewat pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus. Gak ada lagi keraguan, gak ada lagi kebimbangan. Hari ini kami terima kebaikan Tuhan dari sorga. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, kemenangan jadi bagian kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya, lebih meriah lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Shalom Tiberias. Shalom. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dimanapun kau berada, mari bangkit berdiri bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Come on. Woo. Kau Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Come on. Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Come on. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Come on. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Yo semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Ku cinta, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Say, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Dalam Yesus Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Hey! Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Gereja Tiberias, sama-sama kita bertemu, berkumpul dalam kasih dan anugerah-Nya Tuhan. Yuk, sama-sama bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh,
Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lebih sungguh lagi, come on. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Terus memuji nama Tuhan Yesus, amin. Jangan takut, jangan khawatir, kita punya sahabat yang setia. Tuhan Yesus, sahabat setiap kita. Haleluya. Kami tidak akan pernah khawatir ya Tuhan. Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kami. Sama-sama katakan. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Hey! Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Dan ku percaya Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Dia Allah yang Immanuel, Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita semua. Amin. Gereja Tiberias, yuk sama-sama kita boleh katakan. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Yeah. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Come on. Dan ku percaya Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Come on. Gereja Tiberias. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Masih jemaat Tuhan. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu. Come on. Lama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Haleluya. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita imani bahwa Tuhan Yesus
adalah Allah yang Immanuel. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan setiap kita. Amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari yang indah ini, sebelumnya izinkan kami untuk membacakan suara gembala. Suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Agar Kuasa dan Berkat Tuhan Mengalir dalam Hidup Kita. Romawi yang pertama, doa pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, agar kami semua bersama dengan keluarga diselamatkan, diberkati, apapun yang kami kerjakan selalu berhasil, bebas dari kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, bebas dari kemiskinan, hidup di bumi ini seperti di sorga. Beri rumah di bumi, rumah di sorga. Romawi yang kedua, agar kuasa dan berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Bagaimana agar kuasa dan berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita? 1. Kita selalu bersyukur. Mazmur 100 ayat yang keempat dan Mazmur 22 ayat yang keempat. Ucapan syukur akan membuka pintu kuasa Roh Kudus turun atas kita, membuat kita memuji-muji Tuhan dan memuliakan Tuhan, serta membuat hadirat Tuhan turun atas kita. Tuhan Yesus mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ikan setelah mengucap syukur. Matius 15 ayat 36. 2. Kita selalu mengampuni. Ayub 42 ayat 8 sampai dengan 10. Ayub disakiti oleh sahabat-sahabatnya. Tuhan memulihkan Ayub sesudah Ayub mengampuni sahabat-sahabatnya. Dengan mengampuni, kita sedang membuka pintu-pintu berkat dan kuasa Tuhan turun atas diri kita dan mengalir dalam diri kita, dan kita berbuah lebat. Yohanes 15 ayat yang kedua. 3. Kita selalu mengadakan hubungan yang erat dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat yang keempat. Hubungan di dalam Tuhan ada 3 jenis, yaitu tahu Tuhan, kenal Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Kita tidak bisa melakukan perkara rohani di luar rohani. Matius 19 ayat 17 dan Mazmur 84 ayat yang ke-11. 4. Kita selalu melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain. Matius 7 ayat 13. Kita harus buat kebaikan bagi orang lain. Kita harus merencanakan, memberi dan menyatakan kebaikan pada orang lain, terutama bagi orang yang sedang dalam kesusahan atau penderitaan. Karena dengan hal itu kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Dalam hukum tabur tuai, kalau kita menabur yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Romawi yang ketiga, Gereja Tiberias diberi tugas untuk membuktikan firman Allah lebih dari ilmu pengetahuan manusia. 1. Tiberias diperintah untuk mengembalikan firman Allah lebih dari ilmu pengetahuan. Daniel 12 ayat yang keempat. Ilmu pengetahuan manusia akan terus semakin maju, tetapi ilmu pengetahuan manusia tidak bisa mengejar kuasa firman Allah. Gereja Tiberias diberi tugas untuk membuktikan mujizat-mujizat Allah yang besar. Hal itu telah dibuktikan dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. 2. Tugas Tiberias untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa melalui mujizatnya. Tugas Gereja Tiberias untuk membuktikan kealahan Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa dan mujizatnya. Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias dengan mujizat-mujizatnya. Matius 11 ayat 2 sampai dengan 6. 3. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kuasanya akan melakukan mujizat-mujizat. Yohanes 14 ayat 12. Doa penutup. Tuhan Yesus menyerukan dalam Wahyu 2 ayat 4 sampai dengan 7, jaga kasih mula-mula. Kita tolak orang ketiga di rumah tangga kita. Tuhan Yesus berkati keluarga masing-masing agar semua akan masuk surga sepanjang masa. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan suara gembala pada pagi menjelang siang hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Mari sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan
Yesus Kristus. Biar setiap pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus yang selalu dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami dengar firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami ya Bapa, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang layak kami agungkan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sang damai penuntun, penyayang, Putra Allah, perkasa, pemenang, Sang Raja, Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Semua ciptaan menyembah-Mu. Ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh Tuhanku, Kau ku agungkan. Dari awal sama-sama kita boleh katakan, Sang damai penuntun, penyayang, Putra Allah, perkasa, perkasa, pemenang, Sang Raja, Sang Raja, Allah yang hidup selamanya. Ku agung. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri sambut firman Tuhan. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau ku agungkan, oh Tuhanku, Kau ku agungkan. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau saat ini kami ada sebagaimana kami ada, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka. Terima kasih pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau, kami meninggikan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama dengan jemaat-Mu di Gereja Nias ya Tuhan Yesus. Urapi jemaat-Mu di Gereja Nias, penuhi roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Dan juga urapi jemaat-Mu yang beribadah lewat live streaming. Urapi dan penuhi roh, jiwa, tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah kami minta Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini, untuk menguatkan iman kami, untuk betul-betul membangun iman kami, dan kemudian bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai firman ini. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya pagi hari ini kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Dan keadaan kita
Kita minta sama Tuhan Yesus kita selalu baik-baik saja, sehat-sehat ya saudara sekalian ya. Dan kami juga selalu berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit. Saya selalu doa juga syafaat darah Yesus menyembuhkan. Jemaat Gereja Tiberias Indonesia oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Jemaat Gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya saudara, hari ini saya membawakan tema yang berjudul Jadilah Teladan Bagi Sesama, saudara sekalian. Memang menjadi teladan bagi sesama itu penting, karena itu juga antara lain juga perintah ya dari Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Ya, kita baca ayat dari Filipi 3 ayat 17, kemudian 1 Korintus 4 ayat 16. Argo silakan baca Filipi 3 ayat 17, kemudian 1 Korintus 4 ayat 16. Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. 1 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Filipi 3 ayat 17 katakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu, saudara. Ya. Kemudian di 1 Korintus 4 ayat 16 katakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku, saudara. Teladan adalah sesuatu yang patut untuk ditiru atau baik untuk dicontoh, baik dalam perkataan, kelakuan, sifat maupun perbuatan. Jadi teladan dari sejak usia muda itu yang diinginkan Tuhan ya saudara sekalian ya. Proses belajar lewat meneladani bukan sesuatu yang baru, tetapi jarang dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya orang-orang yang memberi figur teladan. Bukan hanya pandai menjelaskan, tetapi juga melakukan apa yang dijelaskannya itu. Nah, kita lihat Tuhan Yesus, saudara sekalian, di Yohanes 13 ayat 15 katakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu, saudara. Saya ulangi ya, Yohanes 13 ayat 15 katakan, ini Tuhan Yesus yang mengatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk kita berbuat apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita ya, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu ya saudara sekalian. Juga di 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi barang siapa mengatakan kita ini ada di dalam Dia, ada di dalam Yesus, kita orang Kristen ya. Kita wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Dengan kata lain seperti itu ya saudara sekalian. Di 1 Yohanes 2 ayat 16 ya saudara sekalian. Itu kata-kata Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Jadi teladan kita yang utama yaitu Tuhan Yesus ya saudara. Tuhan Yesus yang memerintahkan kita meneladani Tuhan Yesus. Jadi teladan apa ya sekarang yang kita harus punya ya saudara sekalian yang dalam hidup ini antara lain ya menurut ayat-ayat firman Tuhan ya yang akan dibagikan pagi hari ini, yaitu 1, teladan dalam kemurahan hati. Teladan dalam kemurahan hati, Argo bacakan 2 Korintus 8 ayat 9, kemudian Matius 5 ayat 7. 2 Korintus 8 ayat 9, Matius 5 ayat 7. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Hal yang kedua, saudara sekalian, yaitu
teladan dalam kemurahan hati, saudara sekalian ya. Saya bacakan ayatnya, 2 Korintus 8 ayat 9 katakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya saudara, Matius 5 ayat 7 katakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan, saudara sekalian. Ya, hal yang kedua yaitu teladan dalam kemurahan hati, ya saudara sekalian. Dalam kematian Tuhan Yesus, ya saudara, Yesus tidak saja menyerahkan segala kemuliaannya, tetapi kekayaan yang ia miliki ia serahkan juga, saudara sekalian. Ya, artinya dia tinggalkan, ya saudara sekalian. Yesus lahir di bumi dalam kemiskinan, ya. Ia memberi semua karena Yesus murah hati. Bahwa ia yang oleh karena kita menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sebagaimana di 2 Korintus 8 ayat 9 katakan, ya, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya, saudara sekalian. Kemurahan berarti kebaikan, kelimpahan hati, kebaikan hati, dan sifat kasih sayang, kedermawanan. Salah satu ciri orang yang ada Roh Kudus, ya, kemurahan hati itu. Dia akan memiliki kemurahan hati kepada orang lain. Dia akan lebih peka dan memiliki empati yang besar kepada sesama. Memiliki belas kasih di hatinya, dan orang yang murah hati akan beroleh kemurahan, ya saudara sekalian ya. Itu tadi firman Tuhan katakan, orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Jadi hal teladan yang kita harus ada dalam hidup, ya saudara sekalian. Kita harus menjadi teladan dalam kemurahan hati, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Titus 2 ayat 7a, ada 3 ayat ya Argo. Matius 5 ayat 16, kemudian Matius 19 ayat 6 sampai 17. Ya Argo. Titus 2 ayat 7a. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 19 ayat 16 sampai 17. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Titus 2 ayat 7a katakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Saudara sekalian ya, teladan dalam berbuat baik ya. Matius 5 ayat 16, demikian hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kemudian Matius 19 ayat 16 sampai 17 katakan, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal ya? Perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal ya saudara sekalian. Jadi perbuatan baik berhubungan juga dengan kekekalan, tapi harus di dalam Yesus ya saudara sekalian. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, yaitu tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah saudara sekalian. Dan perintah Allah itu banyak ya saudara sekalian. Ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dosa, hormati ayah ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sampai kata orang muda itu berkata, semuanya itu telah kulakukan. Tapi apa yang masih kurang? Kata Yesus, jikalau engkau hendak sempurna,
Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bayangkan saudara sekalian. Jadi hal yang kedua yang harus kita punya dalam kita menjadi teladan dalam hidup ini, yaitu teladan dalam berbuat baik, ya saudara sekalian. Ya, Tuhan Yesus katakan, perbuatkan, ada seorang muda yang katakan, guru perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya, hanya satu yang baik, yaitu jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintahku, kata Tuhan Yesus. Ya, saudara sekalian, Yesus mengingatkan kita agar menjadi teladan bagi orang banyak, di mana Tuhan dipermuliakan. Terang Tuhan yang ada pada diri kita hendaklah bisa dipancarkan sehingga bercahaya bagi banyak orang. Ini adalah gambaran dari bentuk keteladanan. Ingat bahwa banyak orang yang memperhatikan tingkah laku kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, ya saudara sekalian. Jangan sampai kita tidak menjadi terang dan garam, tetapi malah menjadi batu sandungan. Kita berbuat baik agar orang lain dapat melihat perbuatan baik kita, dapat memuliakan Bapa yang di sorga. Perbuatan baik menurut firman Tuhan antara lain, menurut perintah Tuhan Yesus, memberi kepada orang miskin, ya saudara sekalian, ya, memberi kepada orang miskin, memberi sedekah secara diam-diam atau memberi sedekah secara tersembunyi, ya, sebagaimana di Matius 6 ayat 3 sampai 4 dikatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu, saudara sekalian. Itu cuma antara lainnya, ya, dan banyak hal lain yang merupakan kepedulian kepada sesama di lingkungan kita juga. Kita harus menyayangi orang tua kita. Jadi hal teladan yang kedua yaitu teladan dalam berbuat baik. Tadi yang pertama yaitu teladan dalam kemurahan hati. Yang kedua teladan dalam berbuat baik, saudara sekalian. Nah, kemudian hal yang ketiga, Argo, bacakan teladan dalam berkata-kata, ya saudara sekalian. 1 Timotius 4 ayat 12, kemudian Efesus 4 ayat 29. 1 Timotius 4 ayat 12, kemudian Efesus 4 ayat 29. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 1 Timotius 4 ayat 12 katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Luar biasa, saudara sekalian, ini teladannya banyak banget. Yaitu teladan bagi orang yang percaya dalam perkataan, teladan dalam perkataan, teladan dalam tingkah laku, teladan dalam kasih, dan teladan dalam kesetiaanmu, dan teladan dalam kesucian, ya saudara sekalian. Ini di 1 Timotius 4 ayat 12, ya. Jadi saya ambil yang pertama yaitu teladan dalam berkata-kata, ya. Yang ketiga adalah teladan dalam berkata-kata. Ya, di Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, ya. Jadi hal yang ketiga adalah teladan dalam berkata-kata. Di ayat tadi ini disampaikan kepada kita supaya kita selalu berupaya berkata-kata dengan kata-kata yang baik,
bijak dan berhikmat, kata-kata yang membangun. Kita harus hindari segala perkataan yang membuat dendam, kecewa, dengki, benci, sakit hati, sombong, yang dapat menimbulkan perbantahan, perselisihan, pertengkaran, permusuhan, saudara. Jangan ada kata-kata kotor keluar dari mulut, lidah, dan bibir kita. Amin, saudara sekalian. Nah, tadi yang di 1 Timotius 4 ayat 12 tadi katakan, ya, kemudian ada teladan dalam yang 3 tadi, teladan berkata-kata. Kemudian teladan dalam tingkah laku, saudara sekalian, ya, teladan dalam tingkah laku. Tadi dari 1 Timotius 4 ayat 12 katakan demikian. Coba Argo bacakan Kisah Para Rasul 13 ayat 18. Argo bacakan Kisah Rasul 13 ayat 18. Kisah Para Rasul 13 ayat 18. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Kian firman Tuhan. Ini saudara sekalian di Kisah Para Rasul 13 ayat 18. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Ia Allah sabar, ya saudara sekalian. Nenek moyang Israel, ya saudara sekalian, ya 40 tahun. Karena tingkah laku mereka tidak baik di hadapan Tuhan. Terputar-putar di padang gurun 40 tahun, saudara sekalian. Jadi hal yang keempat, ya saudara sekalian, adalah teladan dalam tingkah laku. Teladan dalam tingkah laku, saudara sekalian. Menjadi teladan bagi semua orang dalam tingkah laku, ada perangai atau sifat, bukanlah hal yang mudah. Kita ingat tingkah nenek moyang Israel yang harus berjalan terputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Karena tingkah laku mereka yang tidak baik di hadapan Allah, jadi mereka terputar-putar sendiri, mereka bersungut-sungut, tingkah laku mereka tidak baik, ya saudara sekalian. Jadi teladan yang keempat adalah kita teladan dalam tingkah laku kita harus menjadi teladan. Ini penting, saudara sekalian. Tingkah laku langsung bisa dilihat, ya saudara sekalian. Kemudian hal yang kelima, teladan dalam kasih, ya saudara sekalian. Aku bacakan Matius 19 ayat 19, kemudian Matius 22 ayat 37, kemudian 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Matius 19 ayat 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Matius 19 ayat 19 katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, saudara sekalian. Ya. Kemudian Matius 22 ayat 37 katakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kemudian 1 Korintus 13 ayat 48 katakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir,
bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, saudara sekalian. Jadi kita nomor 5 kita yang harus punya dalam hidup ini, kita teladan dalam kasih, saudara sekalian. Kasih merupakan perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia yang ditunjukkan melalui perbuatan kita kepada orang lain. Melalui kasih kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara diri sendiri dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan teman, orang di sekitar kita atau masyarakat. Kasih merupakan hukum atau perintah utama yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap orang percaya, saudara. Allah memberikan sifat mengasihi kepada manusia untuk mengasihi semua orang, bukan hanya mengasihi orang tertentu saja, ya. Jadi hal yang kelima, kita harus punya teladan dalam kasih. Kemudian ada lagi satu teladannya, saudara sekalian, yang keenam, teladan dalam kesetiaan dan kesucian, saudara sekalian. Argo bacakan 2 Tesalonika 3 ayat 3 dan Amsal 22 ayat 11. Argo. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Amsal 22 ayat 11. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 2 Tesalonika 3 ayat 3 katakan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memeliharamu terhadap yang jahat. Tuhan adalah setia. Tuhan benar-benar sudah menunjukkan kesetiaannya kepada kita. Maka itu juga kita harus dalam hidup ini juga jadi orang yang setia, saudara sekalian. Kemudian Amsal 22 ayat 11 katakan, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, maka ia akan melihat Allah, ya saudara sekalian. Jadi teladan apa yang keenam, saudara sekalian? Teladan dalam kesetiaan dan kesucian, ya saudara sekalian. Kita diingatkan agar senantiasa menjaga kesetiaan kita. Dengan kata lain, jadi teladan dalam kesetiaan, jadi manusia yang kudus dan setia di hadapan Allah. Kekudusan atau kesetiaan berarti bersih dari dosa, tidak bercela dan bersih dari kemunafikan dan bersih dari kejahatan. Jadi hal yang keenam, saudara sekalian, teladan dalam kesetiaan dan kesucian. Karena tadi di Timotius 4 ayat 12 katakan, kita harus jadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu, ya saudara sekalian. Jadi ada 6 hal. Jadilah kita teladan bagi sesama, yaitu 1, teladan dalam kemurahan hati. 2, teladan dalam berbuat baik. 3, teladan dalam berkata-kata. 4, teladan dalam tingkah laku. 5, teladan dalam kasih. Dan yang 6, teladan dalam kesetiaan dan kesucian, saudara sekalian. Nah, marilah dalam hidup ini, saudara sekalian, kita betul-betul hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, dan menjadi pelaku daripada firman Tuhan, dan hidup menyenangkan hati Tuhan, juga menyenangkan hati sesama, saudara sekalian. Teladan itu perlu, saudara sekalian. Kita lihat dari anak kecil, ya, saudara sekalian, dari kecil, dalam rumah tangga, anak siap meneladani siapa, ya orang tuanya, ya saudara sekalian. Meskipun di hari depan nanti, di hari besar nanti, mereka juga bermasyarakat dan mereka bisa terbawa arus, saudara sekalian. Tetapi itulah kalau kita menjadi teladan dalam hidup ini sebagaimana Tuhan Yesus katakan, jadilah teladan, ya saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 15 katakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi teladan utama kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tapi itu tadi ada 6, ya saudara sekalian, 6 hal, ya. Teladan dalam kemurahan hati, teladan dalam berbuat baik, teladan dalam berkata-kata, teladan dalam tingkah laku, dan teladan dalam kasih, teladan dalam kesetiaan dan kesucian. Marilah kita dalam hidup ini berjuang untuk nama kita tercatat dalam buku kehidupan di sorga.
Di Wahyu 20 ayat 14-15 katakan, jangan sampai nama kita terlepas dari buku kitab kehidupan di sorga. Karena kita akan memasuki kematian yang kekal. Kematian kedua yaitu lautan api, saudara sekalian, selama-lamanya. Miliaran tahun. Tuhan Yesus juga katakan, berjuanglah masuk pintu yang sesak itu. Ya saudara sekalian, artinya masuk sorga, kita berjuang. Dan Tuhan Yesus katakan juga di Wahyu 3 ayat 20, katakan, barang siapa menang ya, maka ia akan kududukan bersama-sama aku di atas tataku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama di atas tata Bapa. Ya saudara, artinya Tuhan menghendaki kita untuk berkemenangan, untuk kita dapat masuk ke dalam ruang maha suci, ruang maha kudus. Bagaimana Tuhan Yesus katakan demikian, saudara sekalian. Marilah dalam hidup ini kita tiap hari berjuang, kita tiap hari bertobat, dan tiap hari juga kita belajar dan belajar, saudara sekalian, untuk kita selalu belajar firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, belajar di masyarakat, belajar ya saudara sekalian ya saudara. Tidak ada orang yang jadi pintar, selalu harus belajar. Di rumah tangga pun terus belajar ya saudara, untuk rumah tangga damai, akur, satu hati, dalam kasih mula-mula, dalam cinta mula-mula ya saudara sekalian. Dan kemudian juga dalam pekerjaan kita juga, kalau kita sudah senang dengan pekerjaan itu ya kita dengan setia bekerja dengan baik ya saudara sekalian. Marilah saudara sekalian, dalam hidup ini kita berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, untuk kita dapat berkemenangan dalam hidup ini. Saya percaya saudara sekalian, saudara pasti dapat menjadi teladan, kita semua menjadi teladan ya, kita hidup di dalam firman Tuhan, kita dapat menjadi teladan bagi dalam kemurahan hati, teladan dalam berbuat baik, teladan dalam berkata-kata, teladan dalam tingkah laku, teladan dalam kasih, dan teladan dalam kesetiaan dan kesucian. Terima kasih, sekian firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja Nias Pendeta Elvis Sirait. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, firman Tuhan yang luar biasa dan memberkati kami semua. Kami berdoa Tuhan terus pakai Ibu secara luar biasa, hikmat, bahkan pewayan dari Tuhan untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Saudara diberkati, amin. Boleh lihat tangan-tangan yang diberkati. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, hari ini Gembala Sidang kita mengajar kita agar kita menjadi teladan bagi sesama. Maka saya menyerukan bagi kita semua, ini pesan dari Gembala Sidang, mari kita belajar menjadi teladan. Memang tidak mudah saudara untuk menjadi teladan. Tapi sepanjang kita mau berusaha, sepanjang kita mau berjuang, mau belajar, hidup kita pasti menjadi teladan. Amin. Kenapa menjadi teladan itu penting saudara? Sekali lagi, kenapa menjadi teladan itu penting? Karena teladan itu saudara memberi dampak yang lebih besar, memberi pengaruh yang lebih besar daripada perkataan kita. Jadi perkataan kita bisa ditolak orang. Perkataan kita bisa orang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi teladan hidup, contoh hidup yang baik yang kita lakukan, itu nggak usah diomongin, orang bisa menilai. Amin. Orang bisa tiru dan orang bisa diberkati Tuhan. Amin. Itu sebabnya banyak orang saudara pandai berkata-kata, tapi tidak memberi contoh yang baik, tidak memberi teladan yang baik. Maka kita bersyukur Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, juga mendiang Pak Pariaji sudah memberi teladan yang luar biasa, teladan yang baik buat kita semua. Maka kita harus mencontoh, meniru teladan-teladan yang baik. Teladan yang sempurna itu adalah Yesus Kristus. Amin. Tapi kita juga harus mencontoh teladan Gembala Sidang kita. Kita mencontoh teladan dari orang-orang yang benar, hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Siapapun saudara yang mencontoh teladan-teladan yang baik, teladan yang benar, maka percayalah hidup saudara diubahkan, hidup saudara semakin baik, hidup saudara diberkati Tuhan, hidup saudara disempurnakan di dalam Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka tadi ada 6 hal Gembala Sidang kita mengajar, dalam hal apa saja kita harus menjadi teladan. Yang pertama, kita harus menjadi teladan dalam kemurahan hati. Yang kedua, kita harus menjadi teladan dalam yaitu bertingkah laku.
Yang ketiga, kita harus menjadi teladan saudara dalam berbuat baik. Yang keempat, kita harus menjadi teladan dalam berkata-kata. Yang kelima, kita harus menjadi teladan dalam kasih. Dan yang keenam, kita harus menjadi teladan dalam kesetiaan dan kesucian. Maka sedikit saya akan menambahkan, lalu bagaimana agar kita menjadi teladan. Nah, kita kan sudah dengar tadi harus jadi teladan seperti apa. Lalu tentunya saudara mau, pendeta gimana caranya supaya kami menjadi teladan? Gimana supaya kita semua bisa menjadi teladan? Bagaimana kita belajar menjadi teladan? Ternyata di Alkitab ada contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi teladan. Nah, hari ini kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab itu sehingga mereka menjadi teladan. Sehingga kita bisa mencontohnya, menirunya. Bagaimana supaya kita menjadi teladan? Yang pertama, kita baca 1 Samuel 12 ayat 1 sampai 4. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadamu, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Ayat 2. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai, stop dulu saya jelaskan ayat ini. Ayat ini adalah kata-kata perpisahan dari Samuel kepada bangsa Yehuda, kepada bangsa Israel. Samuel bilang, saya udah tua. Samuel bilang, saya udah beruban. Saya akan mangkat. Saya akan menuju keabadian. Saya akan ke sorga. Maka sebelum berpisah dengan bangsa Yehuda, dengan bangsa Israel, maka Samuel memberikan kata-kata perpisahan. Kata-kata perpisahannya apa? Kita baca ayatnya yang ketiga dan keempat. Sama-sama 2, 3 ya. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil, kucuri? Terus, keledai siapakah yang telah kuambil atau kucuri? Terus, siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah yang telah kuterima sogok, suap, sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jadi Samuel bilang, Samuel mau mangkat. Samuel sudah tua, Samuel mau dipanggil Tuhan. Maka sebelum dipanggil Tuhan, dia tanya, coba menurut kalian aku ini siapa? Ayo beri kesaksian. Samuel itu siapa? Adakah di antara kalian yang kambing dombanya kurampas? Adakah di antara kalian yang keledainya kucuri? Adakah di antara kalian yang kuperas? Adakah di antara kalian yang pernah nyogok aku terima sogokan lalu aku tutup mata? Adakah di antara kalian yang aku perlakukan kasar? Karena ini penting saudara, penilaian orang itulah yang menjadi kebanggaan bahwa kita menjadi teladan. Amin. Maka Samuel tanya, coba nilai aku mau selesai nih hidup. Kira-kira aku ini gimana menurut kalian? Pernah nyuri enggak? Pernah korupsi enggak? Pernah melakukan yang enggak baik enggak? Pernah meras enggak? Pernah terima sogok enggak? Kalau ada yang pernah sogok aku, ada yang kucuri, ada yang kuperas, sini datang bersaksi. Lalu apa jawaban bangsa Yehuda? Kita baca ayatnya yang keempat. Sama-sama 2, 3 ya. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Saudara perhatikan, ternyata orang-orang Yehuda bilang, tidak pernah, kamu tidak pernah memeras, kamu tidak pernah terima sogok, kamu tidak pernah korupsi, kamu tidak pernah melakukan yang tidak berkenan, kamu adalah teladan kami. Maka yang pertama, bagaimana supaya kita belajar menjadi teladan? Yang pertama, untuk menjadi teladan, kita harus hidup benar. Amin. Siapapun saudara, suami kalau hidup benar, pasti istrinya akan contoh suaminya. Suami saya itu teladan saya. Orang tua, kalau orang tua benar, pasti anak-anaknya jadi contoh. Pasti anak-anaknya contoh teladan orang tuanya. Bapak saya, ibu saya, nggak pernah dia melakukan yang nggak benar. Dia selalu benar. Maka saya anaknya selalu ikuti apa yang orang tua saya ajarkan. Kira-kira seperti itu. Hari ini siapapun saudara yang mau jadi teladan,
yang mau belajar untuk menjadi teladan, lakukan yang benar. Hidup dalam kebenaran. Kalau saudara hidup dalam kebenaran, maka keluargamu akan menerima teladan yang baik. Maka hidup saudara diberkati Tuhan. Dan banyak orang saudara akan meniru teladan kita. Amin. Saudara, menjadi teladan itu bukan berarti menyenangkan semua orang. Sekali lagi, menjadi teladan itu bukan berarti menyenangkan semua orang. Itu standar dunia. Standar Alkitab, standar Tuhan. Orang yang menjadi teladan adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Jadi kalau dunia mengajar orang menjadi teladan itu menyenangkan semua orang. Saudara, Alkitab berkata kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Maka ada tipe-tipe orang saudara. Ada tipe yang namanya people pleasure. People pleasure ini adalah orang yang berusaha menyenangkan semua orang. Padahal orang ini brengsek, padahal orang ini jahat, padahal orang ini lakukan yang gak benar, padahal orang ini saudara jahat sama istrinya. Oh ya gak apa-apa, baik-baik kamu ya, gak apa-apa. Itu namanya people pleaser. Itu bukan teladan. Teladan itu mana yang salah harus disampaikan, mana yang benar itu harus dibenarkan. Amin. Itulah teladan. Suatu hari saudara ada anak muda datang sama saya. Pendeta, saya mau begini sama pasangan saya. Tapi faktanya saya udah begini pendeta, kami udah begini. Ya udah, saya nasihatin, saya bimbing, ya bertobat, minta ampun, macam-macam. Nah sekarang datang kepada orang tua, lapor, minta restu dari orang tua. Nggak mau pendeta, udah kami aja. Loh nggak bisa, saya bilang. Nggak usah pendeta, kami aja. Ya nggak bisa. Nah saya nggak mau people pleasure. Oh ya udah nggak apa-apa kalau orang tua nggak mau. Ya udah ayo gitu. Nggak bisa. Kita harus melakukan yang benar. Katakan amin. Iya. Maka hari ini siapapun saudara, sepanjang saudara hidup benar, hidup saudara akan menjadi teladan. Yang kedua, bagaimana agar kita menjadi teladan? Kita baca selanjutnya, kita baca di dalam Filipi 3 ayat 17 sampai 19. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi. Stop dulu, tadi ini Kargo sudah baca dan Ibu Gembala sudah sampaikan. Ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi. Ikutilah teladan kami, ikutilah teladanku. Nah pertanyaannya, Paulus ini memberi teladan apa? Kita baca ayat 18, 19. Apa teladan yang diajarkan oleh Paulus? Sama-sama kita baca, 2, 3 ya. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang hidup sebagai apa? Musuhnya Tuhan. Seteru itu musuh. Jadi ada banyak orang hidup jadi musuhnya Tuhan. Saya doa kita tidak jadi musuhnya Tuhan. Kita sahabatnya Tuhan. Amin. Terus kita baca 19 sama-sama 2, 3 ya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada apa? Perkara duniawi. Maka yang kedua, belajar dari Paulus. Bagaimana agar kita menjadi teladan. Yang kedua, jangan duniawi. Mohon maaf kalau kita hidup duniawi, saudara, kita nggak akan jadi teladan. Tapi kalau saudara hidup seturut dengan kehendak Tuhan, maka percayalah, dimanapun saudara melangkah, dimanapun saudara berada, saudara akan menjadi contoh yang baik, saudara akan menjadi teladan yang baik, sehingga melalui hidup saudara, banyak orang diberkati Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya kita belajar menjadi teladan? Kita akan belajar dari teladan yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Kita baca Yohanes 15 ayat 12. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara perhatikan, inilah perintahku supaya kamu saling. Saudara, hukum yang terutama adalah hukum kasih. Dan Tuhan bukan hanya ngomong kasih, tapi dia juga membuktikan kasihnya. Dia juga memberi teladan bahwa dia mengasihi kita. Katakan amin. Maka yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya kita belajar menjadi teladan? Yang ketiga, hiduplah di dalam kasih. Amin. Siapapun saudara yang hidup di dalam kasih, percayalah setiap perbuatan saudara, setiap langkah hidup saudara akan menjadi contoh, akan menjadi teladan yang baik. Saya berdoa
kita semua suami-suami jadi suami yang baik, jadi teladan. Istri-istri jadi istri yang baik, jadi istri yang menjadi teladan. Anak-anak menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menjadi teladan. Orang tua menjadi orang tua yang baik dan menjadi teladan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Biarlah kami belajar Tuhan, menjadi teladan, menjadi contoh dalam hidup kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, biar Tuhan yang menilai kita semua dan menilai hidup. Tuhan, Engkau yang menilai kami, karena tidak ada yang tersembunyi. Sama-sama katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lebih lagi dengan segenap hati kita, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menilai kami, tidak ada yang tersembunyi. Engkau yang menilai kami Tuhan. Engkau yang menilai kami ya Tuhan. Engkau yang menilai kami. Penilaian manusia terbatas. Manusia menilai sesuatu dari sudut pandang tertentu, tapi penilaian-Mu sempurna bagi kami semua. Biarlah kami semua menjadi teladan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Meteraikan firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Kami mau belajar menjadi teladan Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, mampukan kami. Sebentar sebagai rasa ungkapan syukur kami mau bawa persembahan kami. Sucikan dan kuduskan setiap rupiah persembahan kami. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari sama-sama kita boleh saksikan klip video berikut. Salam seluruh jemaat gereja Adventista Indonesia yang kami kasih dan kami hormati. Tahukah saudara bahwa pernikahan atau perkawinan adalah institusi tertua dalam sejarah manusia. Bahkan tahukah saudara bahwa Alkitab dibuka dengan kisah perkawinan Adam dan Hawa dan ditutup dengan kisah perkawinan anak domba Allah. Bahkan mujizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus yaitu dilakukan dalam pernikahan di Kana. Oleh karena itu, tanpa saudara sadari bahwa senjata terbesar iblis hari-hari ini sedang diarahkan kepada para keluarga Kristen. Dalam retret pasutri Gereja Tiberias Indonesia tahun 2023 dengan tema Kasih Mula-Mula, kita akan bersama-sama belajar lebih dalam tentang prinsip-prinsip Alkitabiah, bagaimana seorang suami menjadi pemimpin, imam yang suci, imam yang kudus bagi keluarganya. Bagaimana seorang istri bisa menjadi seorang penolong yang sepat dan pendoa syafaat bagi suami, bagi anak-anak, dan bagi keluarga mereka. Kami percaya melalui retret pasutri 2023 Kasih Mula-Mula ini akan ada banyak rumah tangga yang mengalami berkat, mujizat, dan juga pemulihan dari Tuhan Yesus. Oke, kami tunggu Anda semua dalam retret pasutri Kasih Mula-Mula. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Henry Setiadi. Dalam retret pasutri kali ini bertemakan Kasih Mula-Mula, saya akan membawakan materi mengenai financial wisdom. Keluarga adalah komunitas terpenting bagi setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Keluarga yang kuat salah satunya adalah keluarga yang mampu mengelola ekonomi dan keuangan dengan baik dan benar. Diperlukan hikmat Tuhan dan prinsip-prinsip firman Tuhan untuk diterapkan dalam pengelolaan keuangan keluarga. Dalam retret pasutri ini, Bapak dan Ibu akan diperlengkapi mengenai bagaimana mengatur keuangan keluarga yang sehat, kemampuan dasar untuk berinvestasi secara aman, dan belajar membuat pilihan keuangan yang tepat bagi masa depan keluarga. Sampai jumpa di retret pasutri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom para pasangan suami istri Gereja Tiberias Indonesia. Kami mengundang para pasangan suami istri untuk mengikuti retret pasutri dengan tema Kasih Mula-Mula. Dalam acara retreat ini kami para hamba Tuhan siap untuk melayani Bapak Ibu dalam pelayanan doa konseling pernikahan. Karena itu jangan tunda lagi, segera daftarkan diri Bapak Ibu di website Gereja Adventista Indonesia dan nomor telepon di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Dengan penuh sukacita kami mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, khususnya pasangan suami istri, untuk sama-sama kita boleh bergabung dalam retret pasangan suami istri Gereja Tiberias Indonesia tahun 2023 yang akan diadakan pada tanggal 12 sampai dengan 14 Oktober 2023 bertempat di Kinasi Resort and Conference Bogor. Dilayani yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Dr. Denny Harseno, Bapak Pendeta Teddy Lusri, Bapak Pendeta Dr. Gideon Simanjunta, Bapak Pendeta Jeffrey Adolf Wane, dan Bapak Pendeta Elfris Sirait. Juga akan diadakan seminar pernikahan bersama Dr. Henry Setiadi dalam seminar Financial Wisdom, Dr. Cisi Nugraha dalam seminar Strong and Healthy Family, dan juga Zoya Amirin dalam seminar Jatuh Cinta Lagi. Pendaftaran bisa dilakukan melalui website di www.tiberias.or.id/retret-pasutri-2023 atau di nomor telepon di 0852 8072 2989. Segera daftarkan dirinya karena kuotanya terbatas. Informasi yang berikutnya akan diadakan KKR Tiberias Surabaya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 dimulai jam 19.00 jam 7 malam bertempat di Tiberias Mega Galaxy. Hari Jumat tanggal 1 September 2023 jam 19.00 WIB yaitu jam 7 malam
bertempat di Tiberias Geraha SA. Pembicara dan perjamuan kudus dilayani yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Gideon Simanjuntak. Juga akan diadakan KKR Tiberias Sulawesi Utara pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 dimulai jam 18.30 WITA bertempat di Gereja Tiberias Bitung. Hari Jumat tanggal 15 September 2023 dimulai jam 18.30 WITA bertempat di Tiberias Gedung Juang 45. Pembicara dan perjamuan kudus dilayani yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Gideon Simanjuntak. Informasi yang berikutnya, mari sama-sama kita boleh bergabung dengan 8.000 choir Natal untuk perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia. Pendaftaran di seluruh booth di cabang Gereja Tiberias Indonesia, KKR Kaum Muda Boanerges hari Sabtu dan secara online di www.tiberias.or.id/choir-natal. Informasi yang terakhir, kami mengundang untuk sama-sama kita boleh kembali beribadah dalam perayaan Kids Day 2023 bersama Beloved Kids Team dan Beloved Kids Choir yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 dimulai jam 13.00 WIB jam 1 siang bertempat di Tiberias Kelapa Gading Nias. Dilayani yang terkasih Bapak Pendeta Jeffrey Adolf Wane dan Bapak Pendeta Lukas Ferdi. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Bersama-sama kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Mari di hadapan Tuhan yang baik saudara, kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu. Kita bangkit berdiri bersama-sama Gereja Tiberias. Mengundang terkasih Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Haji, boleh setiap kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari. Haleluya. Baru karena kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo silahkan baca. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka metera yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Di ayat Matius 26 sampai 28 katakan ya saudara sekalian,
yang mana tubuh darah Yesus, saudara sekalian, ada pengampunan dosa ya. Kita menerima tubuh darah Yesus. Ya, Tuhan Yesus juga katakan kita akan hidup di dalam kehidupan yang kekal ya. Kehidupan kekal ditemukan di dalam kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kita akan mencapai hidup yang kekal, dalam arti kata kita akan mencapai sorga. Karena hidup yang kekal juga ada kematian yang kekal. Kematian kekal yaitu kematian kedua, yaitu kematian yaitu lautan api, saudara sekalian ya. Jadi jangan sampai kita masuk lautan api miliaran tahun, yang artinya neraka ya, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus dalam waktu perjamuan kudus itu juga Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan Yesus mau, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang minta apa saja maka akan diberikan, tapi otomatis kita tidak akan minta yang tidak-tidak ya saudara sekalian. Kita pasti akan minta yang memuliakan Tuhan Yesus ya saudara sekalian ya. Dan juga Tuhan Yesus, kalau kita hidup di dalam kekudusan Tuhan Yesus, hidup di dalam tubuh darah Yesus ya saudara sekalian. Tuhan Yesus juga katakan saudara bahwa kita betul-betul dikasihi, dan seperti minyak dan anggur ini saudara sekalian, kita dikasih, kita minyak dan anggur artinya kita dalam pengurapan Roh Kudus, dan kemudian di dalam penyatuan tubuh darah Yesus kita tidak akan dirosakkan. Kalau ayat firman Tuhan dari Wahyu 6 ayat 6-8 katakan, secupak gandum sedina dan 3 cupak jelai sedina, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sukar. Ya, tapi kita yang hidup di dalam Yesus Kristus sepenuh-penuhnya, menjadi pelaku daripada firman-Nya, hidup di dalam kekudusannya, menyenangkan hati Tuhan juga menyenangkan hati sesama, tidak menyakiti hati Tuhan dan tidak menyakiti hati sesama, maka kita tidak akan masuk di dalam kesukaran saudara sekalian. Artinya kesukaran, berbagai bentuk kesukaran ya saudara sekalian. Tapi kalau kesukaran ekonomi, kita harus saudara sekalian betul-betul memanage ekonomi kita atau finansial kita dengan baik. Tidak perlu beli apa yang tidak harus dibeli, dan kita juga menabung ya saudara sekalian. Dan kemudian kita betul-betul kalau kita bisa memanage hidup kita, hidup baik, hidup apa adanya, berpadanan dengan apa yang ada pada kita, maka kita tidak akan masuk dalam resesi saudara sekalian. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Kita angkat roti ini, kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami,
Aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Oleh yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru. Tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak udara yang saat ini sedang polusi. Ya, Tuhan Yesus berikan kami tidak sakit sampai ispa, saudara. Tuhan Yesus berikan paru-paru kami baik, Tuhan Yesus, dan kami juga disiplin untuk memakai masker. Aku tolak alergi makanan, tulang-tulangku sempurna sehat, tidak kropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi leverku sempurna sehat, tidak kanker lever, dan hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda yang sakit Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9.
Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 16 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, apa yang kami kerjakan berhasil, dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Oleskan pada dahi Anda dan pada kepala Anda, dan kemudian pada bagian yang sakit. Dan Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kuatkan kami selalu dalam hidup ini. Dan ampuni kami selalu Tuhan Yesus kalau ada kesalahan, kelemahan, kelalaian yang dilakukan. Biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami dan memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan selalu menolong untuk kami selalu di jalan-Mu, Tuhan Yesus, selalu disertai dengan Engkau, selalu di jalan yang lurus, ya Tuhan Yesus, sesuai dengan firman-Mu. Dan hamba berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Engkau sayangi ya Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Berikan seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia ada wibawa ilahi Tuhan Yesus. Dimanapun berada, berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan mereka. Berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Selalu naik, tidak pernah turun. Jadi kepala bukan ekor. Apapun yang dikerjakan selalu berhasil ya Tuhan Yesus. Selalu tercukupi apapun yang dibutuhkan. Dan berikan selalu berkemenangan dalam hidup ini. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus terjadilah dalam hidup kami semua Tuhan Yesus. Doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga. Kami berdoa juga untuk pendeta-pendeta gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga dan tanda-tanda heran menyertai. Dan berikan apa yang diperlukan dalam hidup selalu kecukupi. Kami berdoa untuk koordinator, pekerja, tim worship, media, greeter, choir, Buanerges, dan kemudian kids, Beloved Kids selalu diberkati Tuhan. Apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi ya Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus mereka dipakai oleh Tuhan Yesus seumur hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja Tiberias Indonesia selalu penuh kuasa dan mujizat. Mujizat-Mu terlalu terjadi dalam gereja Tiberias Indonesia. Dan kami berdoa untuk Pak Anggoro dan istri dan anak diberkati, Ibu Radinar Samosir diberkati sehat, Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati, Yeni dan Suryogo diberkati, Pak Yafet dan Ibu Lidi diberkati, Pak David Kristianto Abiata diberkati, Ibu Popi dan Pak David, dan juga Ibu Eli dan Pak Robi, dan juga kedua cucunya diberkati, Pak David Rahaja diberkati, Pak Dama Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati sehat, Pak Ganda Simatupang di Amerika diberkati, Ibu Teni sehat, Ibu Liana dan Pak Antoni diberkati, Raymond diberkati, Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus, kami semua jemaat gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi, Engkau berkati selalu Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus, gereja Tiberias Indonesia selalu terjadi mujizat yang terjadi dalam jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi. Dan mereka penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Berikan mereka hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Berikan Tuhan Yesus
berkat rohani, mereka ada kuasa dan mujizat dari surga, menempangkan tangan atas orang sakit sembuh, dan dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Berkat materi, apapun yang diperlukan tercukup, berkat jasmani, mereka selalu sehat Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat Gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi, Engkau berkati, dan selalu penuh mujizat, dan selalu terjadi mujizat. Dan kami semua yang ada di dalamnya ya Tuhan Yesus, ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, ke dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Saya serahkan kepada Gereja Nias, kepada Pendeta Elvis Sirait. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih buat pelayanan Ibu hari ini, untuk khotbah firman Tuhan yang disampaikan, untuk doa-doa dan juga nasihat bimbingannya. Kami semua diberkati. Kami berdoa terus Tuhan pakai Ibu secara luar biasa, diberi kesehatan, umur panjang sampai Tuhan datang kedua kali. Terus Tuhan pakai Ibu Gembala menjadi alatnya yang tangguh. Terima kasih juga untuk Argo Pariaji untuk pelayanannya hari ini. Tuhan pakai secara luar biasa. Baik saudara, kita akan tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu sebentar mereka akan pulang. Tuhan jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati semua umat-Mu yang beribadah secara live streaming dari rumah, biar kuasa mujizat berkat dicurahkan di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, Pak Yoris Devani, juga Sony Saragi, bersama keluarga mereka, orang tua mereka, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Renaldi, James, juga Melvin, juga Jonathan, bersama keluarga mereka, diberkati Tuhan, dipromosikan Tuhan. Berkati anak-anak muda choir, para penerima tamu, put kolektor, petugas perjamuan, sound system, tim media, dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Gembala Sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias, mempelai yang siap pesta di surga. Berkati Argo Pariaji yang sudah membacakan firman Tuhan. Tuhan terus pakai secara luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan, memenangkan banyak jiwa. Juga Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, diberkati Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Seindah pelangi, ku tahu janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan. Bintang yang
Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom.